Saya Ivanka Syifa Zyatira dengan NIM akhir 071 kelas HES 6F. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penyuluhan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. Penulis Laode Adnan, Rasmala Dewi, Safrin Salam, dan Muh Sutrimansyah. Journal of Human and Education, volume 4, 01 tahun 2024. EISN 27765857. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pemberian akses to law and justice bagi masyarakat yang tidak mampu. Hukum dan keadilan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula dengan prinsip equality before the law and law to justice sebagai manifestasi dari ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi landasan hak konstitusi bagi setiap individu untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, dan keadilan tidak termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh akses hukum dan keadilan. Nah, langkah-langkah konkret apa saja sih yang pemerintah lakukan dalam menjamin kesamaan hak di hadapan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, yaitu dengan memberikan bantuan hukum gratis yang dapat menciptakan penegakan hukum dan bermanfaat dari sudut sosiologis dan filosofis. Bantuan hukum ini secara gratis diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut menitikberatkan pada pemberian ruang kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses to law and justice melalui layanan bantuan hukum gratis oleh lembaga bantuan hukum atau advokat yang difasilitasi oleh pemerintah. Secara normatif, pemberian layanan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum atau advokat merupakan nobile officium sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi, dan gender. Salah satu asas bantuan hukum adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kemanusiaan seutuhnya, baik secara moral maupun material. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua yang akan kita bahas itu ada penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah,
Undang-undang ini merupakan realisasi dari penerapan prinsip dan tujuan access to law and justice dan equality before the law dengan tujuan penyelenggaraannya yang meliputi pertama, ada menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, ada mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum ini menegaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum menyasar pada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan dilaksanakan dalam bentuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Ketentuan-ketentuan mengenai ruang lingkup ini jelas mempersempit kerja bantuan hukum dalam kerangka akses keadilan. Mengacu pada ketentuan tersebut, ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum tidak mungkin diarahkan pada kerja advokasi untuk perubahan hukum dan kebijakan penyadaran hukum masyarakat, pengembangan kapasitas aparat, perbaikan kinerja penegakan hukum dan peradilan, serta kerja pengawasan kebijakan. Nah, pelaksanaan bantuan hukum ini sangat terasa ketika masyarakat mulai masuk dalam rangkaian proses hukum. Ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika berhadapan dengan instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya itu perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum. Di sisi lain, pemberian jasa hukum ini kepada masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum mempunyai tujuan yang lebih luas untuk menjamin dan memenuhi akses terhadap keadilan serta memperbaiki sistem peradilan serta mensyaratkannya pula adanya peningkatan kualitas pemberi bantuan hukum baik secara organisasi maupun secara personal. Saat ini implementasi undang-undang bantuan hukum masih sangat terbatas pada pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin. Sasaran pemberian bantuan hukum secara gratis ini tuh meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi
hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan berusaha atau perumahan. Yang menjadi hak penerima bantuan hukum ini meliputi: pertama, mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya. Yang kedua, ada mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menyampaikan bukti informasi atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Dan selanjutnya, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum terkait anggaran bantuan hukum ditentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan untuk perkara non-litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, atau drafting dokumen hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.